wabarakatuh. Saya Tika Syafitriani. Pada hari ketiga tahapan distance learning pelatihan dasar CPNS angkatan 14 golongan 3 tahun 2022 ini, saya mempelajari materi melalui metode asinkronous dan sinkronous. Pada metode asinkronous saya belajar melalui YouTube, yakni mengenai materi isu-isu kontemporer. Pada materi isu-isu kontemporer tersebut terdiri dari 3 materi pokok. Yang pertama yakni persepsi perubahan strategis, yang kedua isu-isu strategis kontemporer, dan yang ketiga mengenai teknik analisis isu. Untuk dapat menganalisis isu, tahap-tahapan yang perlu dilakukan, yang pertama mengidentifikasikan isu, yang kedua menganalisis isu, dan yang ketiga menyusun rekomendasi penyelesaian isu. Adapun metode teknik analisis isu yang dapat digunakan terdiri dari USG, SWOT, PKL, Fishbone, dan lapisan isu. Sedangkan pada metode asinkronous saya memperoleh materi dari Bapak Ratmono mengenai wawasan Nusantara dan nilai-nilai bela negara, 2 mengenai isu-isu kontemporer, dan yang ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Pada materi nilai bela negara saya memperoleh 5 poin utama. Yang pertama mengenai cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, 3 setia pada Pancasila, 4 rela berkorban demi bangsa dan negara, dan 5 memiliki kemampuan awal bela negara. Selain itu juga Bapak Ratmono telah membuka pengetahuan kepada saya bahwa dalam kehidupan yang dinamis ini kita perlu memiliki akhlak yang lurus serta iman di atas nafsu agar kita dapat memperoleh pengaruh-pengaruh positif untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Adapun jika kita memperoleh negatif, maka itu akan dapat menimbulkan isu di dalam instansi kita. Selain itu juga Bapak Ratmono telah membuka pengetahuan kepada saya mengenai pentingnya belajar sejarah, karena di dalam sejarah itu terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat bermanfaat bagi kehidupan saya baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Oleh karena itu saya perlu terus belajar mengenai sejarah bangsa maupun mengenai sejarah instansi saya. Selain itu juga saya harus lebih peka terhadap isu-isu yang terdapat baik di dalam instansi saya maupun di luar instansi saya. Demikian dapat saya sampaikan.